Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 541 ayat 5. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Senin 28 Maret 2022 dari kitab Sakaria pasal 4 ayat 10 mengatakan, sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Yerubabel yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Dalam bahasa Batak Toba, aitung isema nalea roha biakka ari hamet metonon. Hape naung marlas ni roha marnida batu dodo-dodo di bagasa tangan ni si Serubabel si pitu-pitui ima akka mata ni Jahoba akka na mangaliati sadok tanoon. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, apa yang orang percaya dan lakukan dalam menghadapi gunung batu yang besar di hadapannya, dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang besar di hadapan, ada 2 pilihan. Pertama, mengandalkan kekuatan sendiri, atau yang kedua, mempercayai atau mengandalkan kuasa Roh Tuhan. Ketika kita mempercayai dan mengandalkan kuasa Roh Tuhan, maka Allah akan bekerja dan sanggup meratakan gunung batu yang besar itu, dan juga memberi kepada kita kekuatan dan ketahanan dalam mengatasinya. Dari pembuangan Babel, Israel kembali ke tanah perjanjian dan tengah bersusah payah untuk membangun kembali tanah leluhurnya dari reruntuhan. Jerubabel adalah seorang pemimpin Israel yang kembali dari pembuangan. Ia mendapat tugas untuk membangun bait Allah dan umatnya. Saat itu, membangun kembali bait Allah pasti sangat sulit dan mustahil, karena rakyat sedang patah semangat, sementara musuh-musuh di sekitar mengancam dan mereka tengah kekurangan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk dapat bertahan. Namun itulah tugas utama mereka sebagai umat Allah, membangun bait Allah untuk melaksanakan ibadah mereka di sana. Maka Tuhan pun memakai Jerubabel untuk menyadarkan umat Yehuda agar mulai membangun bait Allah. Namun orang-orang yang dihadapi Yerubabel bagaikan gunung yang besar yang menantang. Maka Allah mengirimkan Sakaria untuk mengingatkan Yerubabel bahwa tugas itu
membutuhkan sesuatu yang lebih dahsyat daripada keperkasaan individu, lebih dahsyat dari sumber daya buatan manusia. Pekerjaan itu membutuhkan kuasa Roh Allah. Dengan jaminan pertolongan Roh Allah, Zerubabel akan mampu meratakan gunung yang besar, menyelesaikan kesulitan apapun yang menghalangi pembangunan Bait Allah dan menghalangi proses pemulihan umatnya. Roh Allah meneguhkan setiap perkataan Zakaria kepada Zerubabel. Zerubabel dan Joshua adalah dua pohon zaitun, perintis pekerjaan Allah untuk membangun kembali Bait Allah di Yerusalem. Allah memilih orang untuk membangun umatnya, akan tetapi bukan berarti rintangan segera sirna begitu saja. Hambatan dan masalah akan selalu ada. Namun orang pilihan Tuhan tidak boleh mundur, karena Allah melalui Roh-Nya akan selalu menguatkan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, ajarlah kami untuk selalu peka kepada kuasa-Mu, karena Engkau Allah yang berkuasa dan sanggup melakukan segala sesuatu. Ajarilah kami untuk selalu mengandalkan-Mu dalam segala hal, sehingga menang dan nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 541 ayat 5. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.